episode 194. Kau tidak mau menyapaku? Fei Hung bertanya sambil tersenyum sambil merasakan tatapan dingin Xin Wanying yang menatapnya dari tadi. Meskipun Xin Wanying kembali menunjukkan tatapan dingin ke arahnya, Fei Hung tahu bahwa tatapan itu berbeda dari waktu sebelumnya. Sekarang, seolah-olah dia benar-benar marah padanya. Xin Wanying tidak menjawabnya dan perlahan berhenti dan berjalan ke jendela, melihat sekeliling di luar. Mereka saat ini berada di lantai 2, jadi Xin Wanying bisa melihat pergerakan orang di jalan di luar sana. Apa yang kau lihat? Fei Hung datang sedikit lebih dekat dan tinggal beberapa langkah di belakangnya. Fei Hung dapat dengan jelas melihat punggung dan bentuk pinggang dan tubuhnya yang indah saat punggungnya diputar. Xin Wanying memiliki rambut panjang dan ditata rapi dengan hati-hati, menambahkan keindahan yang tidak dapat dijelaskan. Fei Hung bisa melihat lehernya yang seperti salju mirip dengan kulit Lin Meng dan Xin Ji, yang memancarkan pesona yang tak terlukiskan di mata para pria. Fei Hung bisa bernafas dan merasakan aroma lembut dan segar yang mirip dengan yang dipancarkan oleh Ling Xi setelah berkultivasi. Anehnya, Xin Wanying dan Ling Xi memancarkan aura suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Jika ada perbedaan di antara mereka, itu adalah bahwa Ling Xi adalah tipe wanita pemalu, sementara Xin Wanying adalah seseorang yang pendiam. Kecantikan seseorang dapat menyebabkan seseorang menjauhkan diri dari orang lain, bukan hanya karena kesombongan dan keangkuhan, tetapi justru karena itu telah menyebabkan mereka bermasalah dan salah paham dengan orang lain. Xin Wanying masih tidak menjawab pertanyaan Fei Hung. Dia mengabaikan Fei Hung, tetapi anehnya, dia tidak meninggalkan Fei Hung ketika dia bisa meninggalkan ruangan itu. Apakah kau takut padaku? Fei Hung tidak percaya bahwa Xin Wanying takut padanya, karena apa yang telah terjadi sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan tinggal bersamanya sekarang. Namun, Xin Wanying masih tidak bereaksi. Kau tahu, aku datang justru karena aku ingin bertemu denganmu. Fei Hung tersenyum geli pada dinginnya Xin Wanying. Dia ingin tahu mengapa dia bersikap seperti itu padanya. Fei Hung bisa membayangkan beberapa skenario yang dibuat oleh wanita ini padanya. Xin Wanying masih tidak menjawab atau berbalik, tetapi Fei Hung bisa merasakan sedikit perubahan pada auranya ketika dia memberitahu dia bahwa dia datang untuknya. Fei Hung menghela nafas, berpura-pura sedih sambil berkata, jadi, jika kau tidak ingin berbicara denganku, kurasa aku akan pergi saja. Fei Hung mundur beberapa langkah perlahan tanpa berbalik, membuat Xin Wanying percaya bahwa Fei Hung akan pergi dari ruangan itu. Memang pada saat itu juga, Xin Wanying berbalik dengan cepat dan memperhatikan Fei Hung. Fei Hung tersenyum main-main padanya, membuat dia menatapnya jauh lebih dingin. Xin Wanying berjalan dengan marah menuju Fei Hung. Kau masih berani menggangguku? Xin Wanying mendengus sambil membalas dengan memukul dada Fei Hung dengan tinjunya. Mengapa kau tidak memberitahuku bahwa kau adalah orang yang dicintai adik Xi? Fei Hung bingung pada hal ini. Dia membayangkan adegan ini juga sebelum dia datang. Xin Wanying marah padanya karena tidak memberitahunya tentang hubungannya dengan Ling Xi. Dia juga tidak tahu tentang hubungan saudara angkatnya dengan Ling Xi, jadi tidak mengatakan apa-apa. Fei Hung lalu mengulurkan tangannya dan memeluk Xin Wanying, membuat tubuh Xin Wanying langsung kaku selama beberapa detik, sebelum dia berhenti memukul Fei Hung dan bersandar di dada bidang Fei Hung. Tapi sekarang semuanya sudah jelas, bukan? Fei Hung berbisik kecil kepada Xin Wanying. Xin Wanying membedamkan kepalanya di dada Fei Hung dan kemudian sedikit mengangguk. Fei Hung memeluk Xin Wanying lebih erat. Gadis ini juga sekarang akan memasuki hidupnya dan menjadi wanitanya. Apakah kau tidak takut padaku karena apa yang aku lakukan kemarin? Fei Hung bertanya dengan agak khawatir, tetapi yang mengejutkannya, Xin Wanying dengan cepat menyangkal dengan kepalanya. Kau melakukannya untuk menyelamatkan kami semua. Aku tidak takut padamu. Xin Wanying dengan tulus mengungkapkan perasaannya. Fei Hung tersenyum lega saat mendengar ini. Sepertinya dia tidak khawatir tentang apapun sekarang. Jadi kau akan menjadi istriku juga, seperti yang kau janjikan pada adik Xi. Fei Hung bertanya dengan nakal saat dia mengingat janji di antara kedua wanita ini.
Tubuh Xin Wanying sedikit bergetar sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Fei Hung. Fei Hung melihat bahwa Xin Wanying membuat wajah cemberut saat menatapnya. Di matanya tidak ada lagi kemarahan, bahkan tatapan dingin itu telah hilang. Fei Hung mengamati fitur wajah Xin Wanying yang indah dan halus, yang membuat wanita ini menjadi kecantikan sejati. Perlahan menundukkan kepalanya dan dengan lembut menyerang bibir lembut Xin Wanying. Xin Wanying mengamati gerakan Fei Hung, tetapi dia tidak menolak dan malah menunggu dengan penuh semangat, merasakan sengatan listrik menyebar ke seluruh tubuhnya. Fei Hung mengecup bibir Xin Wanying yang lembut dan halus, membuat tubuh Xin Wanying lebih bersandar padanya. Bibir manis Xin Wanying memabukkan pikiran Fei Hung. Xin Wanying memegang erat-erat pakaian Fei Hung sambil juga secara aktif mencium Fei Hung. Merasakan jiwanya boleh bergetar dan terbang dengan kebahagiaan saat dia kehilangan dirinya dalam perasaan baru ini. Mereka berdua berciuman dengan penuh gairah tanpa ingin berpisah, saling mencicipi rasa dan tidak melepaskannya, seolah-olah itu adalah obsesi sejati mereka. Xin Wanying terengah-engah ketika membuka bibir untuk bernafas lagi. Semburat merah yang indah menyebar ke seluruh wajahnya, semakin meningkatkan kecantikannya. Matanya mengungkapkan cinta dan kegembiraan dengan jelas saat dia melihat Fei Hung. Fei Hung lalu memeluknya lagi dan berkata dengan suara lembut, "Sekarang kau milikku, Wanying." Wanying mengangguk senang saat dia memeluk Fei Hung juga. Dia akhirnya bisa membuka dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya tanpa merugikan atau mengecewakan orang lain. Keduanya saling berpelukan mesra tanpa berkata apa-apa lagi, merasakan cinta dan kasih sayang satu sama lain. Kau mungkin kesal karena aku memiliki Lin Meng sebagai istriku dan juga Ling Xi. Tetapi, jika kau memberiku kesempatan, aku akan menjaga kalian bertiga dengan segenap cintaku. Fei Hung berbisik pelan saat menatapnya dengan penuh harap. Fei Hung tidak tahu apakah Xin Wanying akan menerima Lin Meng juga, terlepas dari kenyataan bahwa mereka semua adalah saudara perempuan yang disumpah di masa kecil. Kau tidak perlu khawatir. Xin Wanying menggelengkan kepalanya saat dia dengan tulus berkata, Aku merenungkan hal itu sepanjang malam, dan mengerti bahwa tidak aneh bagi wanita untuk jatuh cinta denganmu. Saudari Meng juga saudara perempuanku ketika kami masih kecil, jadi aku tidak menentangnya jika dia juga istrimu. Tapi aku terkejut kau berhasil menaklukkannya, karena kepribadiannya sedingin es itu. Fei Hung berasa lega mendengar perkataan Xin Wanying dan memeluknya lebih erat. Mungkin kami berlima, Xin Wanying berkata dengan nada menggoda sambil mencubit pinggang Fei Hung dengan kesal. Fei Hung memaksakan senyum tak berdaya saat dia mendengarkan Xin Wanying. Dia kemudian berpura-pura memasang ekspresi menyakitkan untuk menenangkan Xin Wanying. Xin Wanying telah mengamati interaksi cinta Fei Hung dengan Lin Meng dan Ling Xi sehari sebelumnya. Jadi dia berpikir jernih tentang apa yang terjadi antara Fei Hung dan kedua saudara perempuannya itu. Terutama keberanian Zhang Yang dalam memintanya untuk menikahinya juga. Tak perlu dikatakan lagi, Wang Ying juga memiliki perasaan untuk Fei Hung. Xin Wanying telah membuat janji dengan Ling Xi untuk berbagi pria yang sama. Jadi lebih mudah baginya untuk menerima apa yang terjadi dengan Fei Hung dan saudara perempuan masa kecilnya yang lain.